استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم فضلا لله تعالى الى حضره الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خير البريه خصوصا لله من صنف ورتب لهذه الرساله بان الله تعالى يتغشانا ويتغشى والمغفرة وأن يعد علينا من بركاته وحكمتهم وعلومهم الظاهرة والباطنة وبحرمتهم من الله سبحانه وتعالى يحيي قلوبنا بالتقوى والاستقامة ويرزقنا فهم النبي وإلهام الملائكة وصراط الأولياء الله الصالحين ويطهر قلوبنا من كل وسواس يبعدنا عن مشاهدة الله ومعرفة الله على هذه النية وعلى كل من وصلنا صالح شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Hamdan wa syukran lillahi subhanahu wa ta'ala min kulli ni'matin an'ama Allahu ta'ala alaina la siyama min ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala ashrafil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila yaumil qiyam amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين اللهم يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبجميع علومه في الدين والدنيا والآخرة. Pada pertemuan minggu tadi kita telah membaca dan sama-sama mendengar daripada satu sifat yang madmumah, yakni sifat yang tercela yang disebut dengan ujub. Yalah minggu tadi ujub ulang. Sedikit kita mau ulangi tentang ujub ini. Ujub ini garis besarnya adalah penyakit yang ada di dalam hati. Bahasa lain dari penyakit itu aib. Aib di dalam hati. Karena penyakit itu atau aib itu sejatinya ada dua. Yang pertama aib secara zahir. Yang kedua aib secara batin. Aib secara zahir itu seperti kotoran dan lain sebagainya, darah, nanah, bisa itu yang semuanya itu tersimpan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tubuh kita. Makanya ada nampak aib pada diri kita, padahal secara umumnya badataan kita buat tahi ya. Dan orang buat tahinya, ada buat tahi badataan asalnya dah. Cuman Tuhan menutupi akan, makanya kalau tak kumpulan. Cuma bayangkan kita cirit badataan, cuman aku tak kumpul. Ada tuh aib secara zahir. Adapun aib-aib secara batin itu seperti ujub, seperti sum'ah, seperti riya, seperti takabur, seperti khianat, seperti dusta. Pokoknya sifat-sifat yang tercela yang andakannya tersembunyi di dalam batin atau di dalam jiwa atau di dalam hati atau bahasa lainnya di dalam jantung. Kaita. Maka yang kita baca ini mengenali daripada aib-aib yang tersembunyi. Maka ujub ini secara garis besarnya adalah merasa kagum, merasa heran dengan diri sendiri.
merasa diri memiliki, mempunyai kelebihan dalam segala hal, baik itu ketampanannya, rupanya, baik itu hartanya, baik itu ilmunya, dan lain sebagainya. Orang yang ujub merasa itu adalah ampuninya. Nah, itu garis besarnya. Orang yang ujub merasa ilmu itu ada basic. Orang yang ujub merasa harta itu ada basic. Habisnya berkata lupa inya bahwa semua yang ada pada dirinya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu anugerah Allah, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, sama pada anugerah Allah. Harta, jabatan, pangkat, anugerah Allah. Apa jua pun yang ada di sisi kita saat ini, yang ada pada diri kita, bahasa manusianya tuh yang kita miliki ini, nah istilahnya adalah anugerah Allah. Maka cara melatihnya mengingati diri dianugerahi nikmat oleh Allah. Kalau menolongi orang, alhamdulillah Tuhan nang dipuji. Kenapa? Karena kita ditakdirkan berbuat baik. Ditolongi Allah berbuat baik, lalu kita bersyukur lawan Allah dengan memuji Allahnya, bukan menuntut balas kebaikan kita itu tadi daripada orang yang kita perbuati dengan perbuatan yang baik tadi. Kalau orang ujub dia menuntut 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah itu tuh ujub. Kenapa? Karena merasa mengutangi orang jadinya. Merasa berbuat baik sudah menanam lawan orang tadi. Nah kayak itu. Adapun orang yang mariyadhah, melatih akan hatinya, akan jiwanya ini, mereka semaksimalnya memperbuat sesuatu itu semata-mata liwajhillahil karim, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar bisa mendudukkan pandangan kita itu karena Allah, ingati bahwa kita ada berisi kelebihan. Semua yang ada di kita milik Allah. Hatta sampai kepada hendak berbuat baik aja Tuhan yang menolongi. Kita sembahyang tuh usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kita baca Allahu akbar kabira, kita baca Fatihah, kita baca surah sampai kepada salam. Suahlah kita tuh sebelum bertakbir mengatakan gawiannya. Ini aku menghadap kiblat, imbah ini aku mengangkat tangan beriringan, aku mau ucapkan takbir. Suara mengatakan kita, imbah tuntung tekan aku baca Allahu akbar kabira, imbah tuntung tekan aku baca Fatihah, imbah tuntung tekan aku membaca surah An-Nur. Bila ruku kan aku membaca subhana rabbil azim, bila sujud aku baca subhana rabbil a'la. Jadi kita neteh amun kayak itu kan itu sembahyang. Ya kalau nah, cuman secara otomatis ketika kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita itu otomatis tak ingat aja imbah Allahu akbar kabira Fatihah, tak ingat hasusunannya. Padahal sebelum sembahyang tidak mengingatkan. Nah itu ngarannya pertolongan Allah yang nyata. Lalu ia membanggakan dengan sholatnya itu. Nah ini gawian ujub ngarannya. Lalu ia merasa aman dengan sholatnya itu. Nah ujub ngarannya. Lalu ia membanding, untung juga aku jadi sembahyang, si Anu kan ada sembahyang. Nah ini lalu gawian ujub itu timbul. Kenapa? Karena merasa latih tadi. Nah mudah-mudahan kalau kita paham. Nah jadi
Kita nih mimma indafik, asalnya daripada air yang terpancar. Maka barataan nikmat yang ada di sisi kita, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua ada tak kecuali itu. Semua nikmat yang ada di sisi kamu fa min Allah, datangnya dari Allah. Mendatangnya dari Allah, kembalinya kepada siapa? Allah. Bila kembalinya ke lain, sakit hati. Mendatangnya di Allah, kembalinya kepada Allah. Inna lillahi. Nah itu kan dalilnya dah. Karena dalil orang mati ini tak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Kita di sini maknanya semua. Baik diri kita nang zahir nang batin, baik ilmu kita juga kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Datangnya dari siapa? Dari Allah. Nah, kita berbuat baik lawan saudara kita, menabarakan manfaat lawan saudara kita, kawannya menggawi nang baik, kawannya menggawi nang manfaat tuh tadi itu datang di mana? Datang dari siapa? Faminallah. Lalu menggawi yang baik tadi itu bukan karena Allah, ada sakit hati. Tapi bila menggawinya karena Allah, ini ampun Allah, ya kan? Ku persembahkan untuk Allah. Ada data mengharap balasan. Karena bilanya mengharap balasan makhluk, Tuhan cemburu. Pencemburuan bini cemburu lagi Tuhan, bahasa kasarnya. Kenapa jadi Tuhan cemburu? Aku aja Tuhan tak menjulungi nikmat. Kalau orang lain dinyamaninya. Bukan mustahil kalau Tuhan kita nyamani kayak Tuhan. Itu mendekati pahamannya. Artinya kita menggawi tadi dari Allah ini nikmat, tenaga ini dari Allah, pikirannya daripada Allah, ya kah? Harta ini daripada Allah, ilmu ini daripada Allah. Maka ku gunakan di jalan untuk Allah. Dan kawan kita barang dulu di awal-awal kayak kita nang awalnya ilmunya dulu ada. Ya kalau berharap kepada Allah, taufik sidin, inayah sidin menolongi kita mau mengamalkan. Ya kalau memang kita belajar kitab Israhul Qulub ini lalu jadi ma'rifat, ya kada. Ma'rifat itu kan kau dicapai dengan belajar. Ma'rifat itu barian Allah. Cuman karena qadarnya manusia itu adalah dengan usaha, lalu kita diperintahkan menuntut ilmu, nuntut kita ilmunya. Ada dapat pahaman dari siapa dah? Makanya saya lawan saya belain pahaman. Pandangan saya lawan saya belain. Ujar nasi bulan aku mendengar ujar Habib amalannya baca sholawat 30. Ada aku 33 aja padahal duduknya betatai. Kenapa jadi bisa berbeda? Nang menciptakan pandangan siapa? Allah. Jangannya kita bujur mendengar, tentu sama pandangan beritaan. Tapi nang menciptakan pandangan Allah. Allah menciptakan pandangan boleh aja kalau lah. Allah Ta'ala itu menjadikan mendengar lawan kada. Boleh kada? Nah, jadi bila mengiyabi ini, kada mendengar inya. Ya kalau paraki, jangan menguciak. Gitu kalau? Itu kalau? Iyalah pas aja lah. Jangan menguciak. Biar kayak apa? Nangaran mengiyaw orang tulik, menguciak atau pada mendengar. Yang kita kadang-kadang yang kita mencari kadang-kadang hanya paraki. Kita paham arti paham tuh kita ma'rifat tuh mengenal maknanya lah. Kita mengenal bahwa UI-nya ini sedang tidak diberikan Allah pendengaran untuk mendengar suaraku. Mungkin jarak aku kalau terlalu jauh, usaha apa parah? Imbah parak masih aja ada mendengar. Bisa kalau? Bisa. Oh tetap. Lalu menggawil. Hanya berpaling nampak hatinya. Nah, awalah kita ingkar. Tuhan kan yang ciptakan pendengarannya. Nah minta. Nah ada yang katakanlah kita diujub. Kita hutan mana? Hutan mana ujubnya. Nah
Jadi kita masuk nahnya. Adapun sum'ah di tingkatan kedua penyakit. Sum'ah adalah penyakit yang merusak kebersihan hati disebabkan menyimpan ujub yang diketahui oleh diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain melalui perkataan atau cerita. Sum'ah ini termasuk penyakit tingkat kedua sesudah adanya ujub yang tidak terobati. Apa bahasa penyakit bila dia banyak atau dikasih kan? Nah, asalnya mahnya kada taubati lalu diserangnya bagian yang lain-lainnya pulang sama kayak yang ini tadi, ujubnya kada taubati. Mau bantu ujub tadi kayak apa? Di antaranya malazimakan, maingati, menyadari aku kadada baisian apa-apa. Diwakilkan melewati satu kalimat yang masyhur kepada kita, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang minta banyu tawar lewat ulum misalnya ke kepala aja, udah banyu tawarnya jago putih pakai. Bacaan juga misalnya, bacaan juga bacaan misalnya waqulna ya narukuni dan wassalaman ala Ibrahim jago, ya kan pasti ke kepala tuh panas sebenarnya, jago segera dingin gitu kan niatnya. Jago diapain aja, jago minum aja no. Ada ampeh juga guru aja, aku lah Tuhan. Apa? Ya Allah, amunnya Tuhan, ya ada perlu. Tapi kita banyak manusia. Nah, kita. Jadi kalau masa kalau ini kan apa nih? Kalau kena ada kita bisi anak atau bujur anak kita nih, ya Allah ya Karim, luar biasa. Nyangaran kada berdosa lalu pola kelakuan di waktu kada berdosa deh, untung maksudnya berdosa pola kelakuan kan lupa. Ini inya kan disini dosaan lalu pola kelakuan nak bila inya manggawi, bila nak Tuhan manggawi-gawian itu berdosa nak Tuhan. Inya kakana kan berdosa inya. Lalu nak kuit tadi mau sahaya akan mintakan banyak tawar kira panaran hati bahasa kita. Kuitannya nih ma'rifat, maksud ma'rifat di sini kuitannya nih paham bahwasanya segala sesuatu datang daripada Allah dan kembalinya kepada Allah. Sidin meminta banyu itu tadi kepada Habib atau Tuan Guru ataupun siapapun daripada orang yang dipercayainya, itu adalah bagian daripada usaha yang mana usaha itu tidak menjadikan, yang mana usaha itu tidak ada kepastian jadinya. Yang jadi apa? Yang dikehendaki Allah. Oke, imbai lawan kawan sama masalahnya tentang anak juga. Bacaannya sama, guru tadi. Cara menginumnya sama. Kau barat anak kawan ini tadi tak bagus sudah. Anak seorang masih. Nah, bilanya kita kada ma'rifat dan kada mengenal kepada, artinya kada paham kita, maka kita akan berkata, Habib apaan? Guru apaan? Kalau kabul juga berbanyak. Nah, itu yang tersalah itu kita. Kenapa? Kada paham tadi. Andai sidin itu Tuhan yang kada perlu beri banyak. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu fayakun. Nah, itu banyak tuh penyakit juga itu di hari zaman ini. Bilanya kabul pulang manuhanakan. Bilanya kabul pulang manuhanakan pulang. Bilanya kabul nih manuhanakan pulang. Wah, itu mana siapa minta banyak aku ada Habib Syano, ada Guru Syano. Bisa sih tuh ternyata sih aku berapa kali minta baju di situ kabul aku kan manuhanakan lah. Nah, ini kita nih lalu ada pelajaran tasawuf ini membersihi itu tauhid itu tadi supaya kembali murni. Bukan dilarang minta banyu tadi. Sal banyu ini aja. Banyu lain hati. Banyu nata pancar pada sembarangan diminta. Lah boleh itu. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka sum'ah ini adalah penyebabnya ujub nang kada diobati. Orang yang sum'ah itu jadi senang apabila orang membicarakan tentang dirinya dan kelebihannya. Waktu itu jelas banget sudah bahasa sidinnya. Siapa orang nang sum'ah? Orang nang sum'ah itu adalah bila orang lain membicarakan, memander kelebihan dirinya ataupun tentang dirinya yang baik-baiknya, nang inya katuju mendengarnya, senang inya dengan pembicaraan itu. Lalu rasa besar dirinya, lupa bahwa kebaikan yang dibicarakan orang itu merupakan anugerah Allah atas dirinya. Dipintangan lupa di situ, lalu rasa gonol baju, itu ngarannya sum'ah. Serbaikan nih kamu si anu. Aku merasa benar kebaikannya. Ih, ya kawan aku ya cuma bla 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 bla. Lalu kita ini tadi dihabarakan si anu memantiri kamu gini kamu baik pada gini. Timbul di dalam kolbu, di dalam batin kita. Ih, aku jadi serbaik. Nah, sum'ah. Lalu kayaknya inya haus pulang. Bila orang kadang memandir kebaikan-kebaikan dan kelebihan inya maulah-ulah sekira orang memandir. Itu sum'ah. Napa-napa kan? Lalu bahasa Allah yarham abah guru juhudin apa? Haruan jadi sini. Bilanya bertimbul itu dua aja kemungkinannya sini. Bacang pikirakan pengujunan di sini. Apa mau ada di mau ada di satro orang, ujuni orang. Nah, atau ditumbak orang kan di sini bahasa itu ada turun kurang lebih gitu. Artinya jangan menonjol-nonjolakan, menimbul-nimbulakan kelebihan diri. Kenapa? Jadi jangan menimbulakan. Napa nang ditimbulakan mudah sana ada kelebihan. Nah, kalau menimbulakan kelebihan itu yang ada berisi. Kita nang kada berisi menimbulkan kelebihan siapa? Kebaikan Allah. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Tuhan engkau syukurilah, bicarakanlah. Artinya nang kita tampilkan ini nikmat Tuhan. Dalam rangka kesyukuran kepada Tuhan, bukan milik kita. Bila merasa kita sum'ah jangan kita. Bila orang memandir, bila orang membicarakan kelebihan kita, melarak lubang itu. Untung ada 3 lubangnya. Itu 2-annya. Lain gelek. Lain bang. Apa buktinya? Bila dibicarakan orang kejelekannya, marajuk dan tersinggung. Itu aja cirinya. Bungol aja, keren aja. Kita bisa bungol aja. Pak kita ini kan pintar aja pak. Aku apalagi bungol aja. Lo kan tiap berapa? Berarti kan alim kita ya sudah lah. Kita akui aja ya kalau pak. Jangan kita beli ke rumah tiba-tiba cabut di minum. Artinya apa? Kisah bulu-buluan di awak aja kita udah tahu jumlahnya, maka kita sibuk akan dengan diri kita aja. Arti sibuk dengan diri itu bagaimana? Sibuk dengan kekurangan dan aib diri kita itu lebih utama, nyata daripada kita sibuk dengan aib orang lain. Wah, mau butuh kayak gitu aja, belum ketiaknya aja, bla bla bla. Seorang dapat lagi, kan? Akalnya dah. Nah, kita anu mana? Jadi cirinya bedanya di pandir orangnya dengan pandiran yang ada baik. Sangkal itu kada mesti sarek keluar, bisa aja senyum tapi hatinya lah. Nah, ya kurang lebih seperti yang pernah kita rasakan lah begitu. Ya kesama aja kita dibawa obat, kita bawa obat.
dongkol tapi hendak melawan gede nih. Tapi kada terima. Masalahnya kan gitu. Itu cirinya bila digibah orang sampai kesannya kita tuh kawal menerima bahwa aku memang kurang, bahwa aku memang kada beisi napa-napa. Lalu bergandeng kada dengan syariat. Bila digibah orang berarti aku mendapatkan pahala. Kegandengannya natijahnya ketika sudah lapang berarti aku dapat pahala. Orang nama gibah aku ini berarti mengantari apa yang engkau lakukan kepada orang yang mengantari engkau kebaikan. Bila dibalas sama nih diwasi kamu ya aku kok iya juga kan lek-lekan ini jangan orang pedagang itu pada mau jadi-jadi itu lek ungkapannya apa? Ungkapan pada lisan ya jelaslah dapat kebaikan alhamdulillah. Membalas kebaikan ini nyari apa? Membalas kebaikan orang yang menggibah kita. Nah kayak Pak mendoakan. Apa doanya? Allahumma ghfirli walahu. Ya Allah ampuni ulun, ampuninya. Enggak aja. Ampuni ulun, ampuninya. Ulun ni nyata benar ya Allah berdosa. Andai inya ni berdosa juga, ampuni ulun, ampuni inya juga. Doa kita kan, cuman jangan pengangkat tangan. Kan semalam mau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini kecapak layan. Jadi apa cara kita itu? Fil qalbi, urusan dalam hati. Disinilah kita ada awal tahu seberapa dalam hati orang itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi menyatakan di dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah taala kada melihat rupa, Allah taala kada melihat tampang, Allah taala kada melihat pakaian, tapi Allah taala lihat adalah hati. Hati adalah tempat di mana niat itu berada. Dalamnya hati orang ini kepada Tuhan sebenarnya mengukur. Lalu timbullah kepada kita perintah husnudzon, persangka baik. Kalau orang ini lebih parah melawan Tuhan daripada seorang. Lalu timbul kayak itu. Akhirnya ada memandang zahir orang lagi kita. Anak kayak apa? Kalau zahir tampangnya kayak apa? Zahirnya. Kada terganggu lagi kita. Tapi bila ini kada tembus, terganggu gini kita. Nah, bila nyeneng ini kada tembus, sum'ah ujubnya ada masih ujubnya. Wah, ya dah. Terganggu gini kita. Orang aja ini ya. Kepala mana unjunnya masih. Ini hatilah menggerunung. Oh, ini orang. Maaf lah. Gerunungan gitu dalam hati itu. Nah itu nggak boleh. Maka kita disuruh beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, jangan digerunungi. Waalaikumsalam. Lihat ibuan jauh lah. Bukan jamaah tabligh. Lihat ibu jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Bapak? Sehat. Kami mengajak Bapak kalau Bapak kalau Bapak ada waktu nanti sholat maghrib kita sama-sama di musola, karena sholat berjamaah beda Pak dengan sholat sendiri. Cur simbol orang sabar bukan sih. Itu orang amar ma'ruf. Kita nilai amar ma'ruf menggerunung. Alim apaannya? Nah, cocok aja ini sesuai aja orangnya. Orang ajen tetap monjen sesuai aja lawan orangnya, sesuai aja. Tapi sembahyang juga. Ini gurunung ini rusak. Nah, amar ma'ruf bisa mendatangi bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Itu ulun paguruan ulun sebahagian bukan jauh lah. Salah satu guru ulun di Amuntai Panjiuran, Allah yarham. Sudah meninggal arahatan sembahyang duha waktu khuruj, waktu sidin dakwah keluar walim salim pada jadi tafsir 2 hari ulum tafsir itu arahatan sembahyang duha. Kemudian
Di antara perguruan ulun melajari ulumul hadis tentang hadis waktu itu Riyadhus Shalihin, Dr. Sabran Effendi, Mu'alim Sabran Effendi, dokter hadis. Ada pertama ya pertama di Indonesia. Sangat jauh lah. Artinya mereka berdakwah keliling. Nah bukan sini itu ada yang luar Kalimantan, bahkan sampai ke luar negeri Bahurupan, Kuruj itu jangan dianggap remeh itu. Ada punya aja sawar punya tinggi badan, sini nyaman memakai. Mandi. Di turun sini kelihatan kedabang tuh, berarti kan masa jalan. Nah kada boleh itu lintuhut lakian melihat lintuhut lakian apa hukumnya? Haram. Lakian melihat tanpa lakian haram. Yang kada boleh dilihat oleh lakian dengan lakian itu kan dari lutut ini sampai pusat. Dada sini kada apa-apa. Ke bawah ini kada apa-apa. Cuman pun yang ini sudah itu haram hukumnya. Ya itu. Jadi kita jangan melihat itu. Nah, supaya kita terjaga tuh. Bukan sini gitu dakwahnya. Makanya kita jaga barang. Masih aja nih jangan. Orang ada nama muncul di contoh tadi tuh. Oh, apakah ditimbulkan sangka yang baik tadi tuh kepada kita? Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Bila melihat kemungkaran wajib menegur lawan tangan. Mun kada kawa lawan untung, amun kada kawa lawan hati doa. Kita kalah. Bagi siapa? Man ro'a. Bagi yang melihat. Mun kada melihat? Ya, mun kada melihat, ada nggak wajib? Mun kada melihat, wajib. Maka jangan tapi boleh lihat nang kada kata. Melihat yang baik aja, baik gitu, baik. Jadi orang ngancamnya, pokoknya itu baik aja masihnya, muncul baik aja. Ajen itu kan awal waktu sembahyang, ya Allah, kada boleh kondisinya kata pas sembahyang dulu. Maaf, ini kebetulan kita pannya tosok. Umpan pikir, nah kita bicarakan awal waktu sembahyang, tengah waktu sembahyang, akhir waktu sembahyang, bila kada sembahyang kayak apa itu kan umpan pikir kan. Nah ini pan masalah hati supaya kita ini jangan sibuk melihat aib orang. Kenapa? Karena kita juga punya aib ada. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kala dia berpura-pura membicarakan kelebihan seseorang padahal bermaksud untuk memberitakan dirinya. Ada kalanya mengisahkan orang padahal tujuannya maksudnya inya sama lawan orang tua. Nanti siapa yang tahu ya? Diri yang bercerita. Kita kada kawa orang ini sumpah, kada kawa. Oh ini ujub orang ini pindah bertampai mana macam Yasin. Kada kayak itu maksudnya. Ada orang bertasbih, astagfirullah. Ujubnya ini aja, sombongnya aja. Kada kawa. Ada orang berjalan belengkang. Istilah suaranya sudah galau, berjalannya belengkang pulang. Sombongnya ini ya, salahnya gak bisul sih dia. Kada kawa diukur. Ukuran ujub, ukuran sum'ah, ukuran riya, ukuran takabur ini diketahui oleh diri sendiri. Kita kada kawa ngukur, kada kawa memponis orang ini sombong, kada kawa kalau kita. Bisa lah memponis begitu, bisa. Ini kita tahu. Yang pertanyaannya tahu kada? Kada tahu kalau kita kada tahu berarti kita lebih mengetahui diri kita aja sih. Orang yang paling bodoh adalah orang yang lebih mengetahui orang lain daripada mengetahui diri sendiri. Tertipu dia. Dia mengisahkan kelebihan orang, tapi maksud tujuannya sebujurnya mengisahkan dirinya. Nauzubillah. Dan ada kalanya pula dia menceritakan tentang dirinya sambil berharap agar orang tersebut menyampaikannya kepada orang lain. Pakisah tentang dirinya bagus, terbersit harapan maksud agar orang menyampaikan dengan orang lain, mengkhabarakan dengan orang lain. Bila tengah kawan, bila sorangan, dan ternyata di hadapan orang mahajat akan ini orang udah sebujur-bujur bahajat.
Orang udah sebujur-bujur memerlukan, tapi rahatan sorangan mau. Tapi bila bersama orang banyak, nah, katakanlah, lalu timbul dalam hatinya tuh satu perasaan supaya orang tahu ujinya lawan aku nih. Perasaan ada depan tak ucapkan itu mungkin di dalam batinnya, cuman perasaan terdalamnya memaksudkan seperti itu. Lalu orang memanaki pakandinya, orang mengisahkan si anu tuh jangan menyangka ujar, masya Allah saha orangnya pemurah benarnya ya. Pemurah benar belum. Saat mendengar cerita dikatakan orang pemurah, lahap imam banget. Nah kita kau yang bedakanlah, bukan berarti berhadapan itu kada boleh. Kada, tergantung niat hati. Guru-guru kita harus berhadapan lah. Soalnya mana jadi murid dan memang beresik. Kada ada tujuan ngapa-ngapa sih dia. Sifat dikit di atas bisik kena jadi kira orang dapat sampai aku teriak. Dia lesuah kayak itu teriak tuh. Nak pakai kopi bagus sudah baca ramen. Siap sudah nak tulah sama Sigit. Mandak anak sobat. Bagus saja kalau pacangan jadi sajadah. Mana aku kayak ini pas kena. Dikira orang aku anu. Nah mengira orang menyangkainya iya tuh dia biar kayak apa tuh melawannya pakai sudah andak untuk pakai ya sudah itu rujuk aja sudah. Ada tahuan sehari-hariannya Aisyah itu lagi jadi kada bilanya ada jadi itu ya ada kawan simpan aja jahat ini kan apa disimpan yang dikira orang aku cuma amalan benarnya ria. Nah muara ria senang orang membicarakan kelebihan, sarif bila orang membicarakan kekurangan, padahal kita sejatinya memang kurang. Al-insanu makanul khata wan nisyan, manusia itu wadahnya salah, wadahnya hilang. Jadinya nanti kisah guru-guru kita yang paling banyak masuk surga itu jadi orang jahil. Dan kita masukkan kisahnya itu guru-guru kita yang paling banyak masuk surga itu orang jahil aja. Arti orang jahil apa? Orang yang kan tahu. Enggak itu jangan bisa belajar dari guru aja, salah paham kita. Jangan merasa berisi pengetahuan, jangan merasa ilmu itu ampun saurang. Ilmu ini ampun Allah amanat di kita. Minta pulang lawan Allah agar diberikan taufik untuk mengamalkan. Ketika mampu mengamalkan, jangan lupa syukur kepada Allah. Bukan memuji dirimu, tetapi yang engkau puji Allah. Ungkapannya alhamdulillah, jelas benar sudah. Lain diri kita yang dipuji, diri kita memuji diri kita. Lupa belum minjam kendaraan dia pakaian pun siapa kendaraan ampun dia memakai rasa-rasa ampun kok penglihatan pian ke ulun tuh ya ulun minjam kendaraan lawan dia lalu ulun memakai itu layaknya nak kayak ampun ulun. Kadi ingat ulun pada itu ampun pian dia peperasa dia namanya jami jarak apa dah jarak ada jarak palak ini jam iya isinya kan kada bensin aja modelnya artinya kada bersyukur karena ulun ini harusnya ulun pinjam kendaraan ke Inas ulun akan menjaga merawat menjalankan seperti yang dikehendaki ke Inas kayak pakai Inas lah menghendaki dengan kendaraannya tuh kayak apa? Sebujurnya kan harus seminta. Nah, Inas misalnya maaf deh, bila dikecok besok sini, cepat sini, maka ulun otomatis harus demikian. Itu mendekati pahamnya. Begitulah kurang lebihnya kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya.
atas nikmat Allah kepada kita. Maka dijanjikan dalam Quran kan, la in syakartum la zidannakum. Bila nyoba syukur ku tambahin ya Tuhan. Wala in kafartum, bila nyoba paling kada bersyukur, inna adzabi lasyadid. Ajabku pedih ya Tuhan. Ajab pedih tadi kayak apa contohnya? Aku pakai motor ke Inas. Melihat ke Inas. Inas kali bisa nang gigi satu langsung meloncat setending. Gamat sih dia. Babaya aku memakai di hadapan ke Inas. Plak masuk gigi satu. Jakob. Kayak apa perasaan ke Inas? Dudi jangan Inas kan winjan ini. Tuhan desa kami sendiri lah. Tuhan desa kami sendiri. Ya Allah, maafin insyaallah. Sifat kerusakan ini karena memelihara ujub, yakni bangga atas kelebihan diri. Harusnya orang yang ada kelebihan itu apa bangga? Bilanya ada bangga lawan kelebihan diri berarti merasa merasa baisi. Dan juga karena kejahilannya, artinya ketidaktahuannya bahwa semua kejadian adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Ini gawi hati lah, jangan dimuntung kita lah. Ini gawi hati, gawian hati. Jalan tadinsir di muka. Kenapa aja kawan jadi tadinsir? Allah Ta'ala aja menjadikan aku tadinsirnya. Lupa kawan dari kaitan. Ya tadinsir aku aja. Gani pang aku jadi urut. Itu aja nanti timbul syariatnya nanti timbul. Dalam pandangan batin inya kawabaobat urut itu. Tadi karena inya ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang maha berbuat dengan segala kesempurnaannya. Maka hanya Dia yang patut mendapat sanjungan. Nah ya Allah, tadi belum menjelaskan kita. Hanya Allah yang patut mendapatkan pujian. Hanya Allah yang patut mendapatkan sanjungan. Hanya Allah yang patut dibicarakan. Kita makan. Sebelum makan Allahumma barik. Allah dipuji. Tontong makan parut kanyang mereka. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Seminimalnya apa? Alhamdulillah. Kenapa nang dipuji Allah? Maka nang dimakan nasi. Karena kita paham nasi makhluk Allah. Nasi kada menjamin menjadikan kenyang. Yang menjadikan kenyang Allah. Allah dalam menjadikan kenyang itu dengan kesempurnaannya. Bisa pakai nasi kah, pakai apakah, atau kada pakai napa-napa, kuasa Allah. Makanya Tuhan yang dipuji. Andai nasi itu yang kuasa menjadikan kita kenyang, tentunya Nabi akan mengajarkan alhamdulillah nasi. Segala puji bagi nasi. Orang baik lawan kita, baik orang tua lawan kita. Banyak orang tuh memberi manfaat kesan kita. Lalu kita memuji kepada Dia. Padahal Allah yang menjadikan orang itu berbuat baik. Maka jangan berlebihanan memuji orang lain. Sama dengan bila lebihan engkau menyembelih lehernya. Itu hadis Nabi dalam kitab Penawar Bagi Hati itu. Sama itu menyembelih. Arti menyembelih apa? Membinasakan. Jadi bila orang itu berbuat baik lawan kita, di antaranya kita ini di rumah misalnya apakah? Terima kasih jadi kita. Mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dia. Diwakili dengan satu kalimat doa, jazakallah khair. Jangan, Masya Allah, hikam antari Allah sebenarnya aku kada memakan yang ini. Nang lain kadang mantari aku kan ikam aja membaiknya lawan aku. Mau dasar sahabat ikam perhatian aku nyaman banyak kenapa keruput lawan aku. Rahatan aku sakit saya kau kada ada ikam nih pas sama kuat. Ini menyembelih kawan nih deh. Nyembelih kawan nih deh. Itu nyembelih kawan nih kak. Itu menjual kawan ke neraka.
Jadi juga dipuji. Tidak hakim berdua. Makanya ada tataannya dalam membalas itu. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kalian diberikan satu kebaikan kepada kalian, kemudian kalian membalasnya yang lebih atau setara. Ya kayaknya tadi mah antari apa, misalnya pisang diantarinya, kita kebetulan ada rezeki, kita antari juga kayaknya. Ini kan balasan, sama-sama rezeki datang daripada Allah dan kita menggunakannya untuk jalan atau untuk Allah tanpa mengharapkan balasan itu tadi. Tapi kita bilang orang baik, lalu kita balas, minimal doakan. Jadi jangan terlalu berlebihan. Masya Allah biar bahagia, Masya Allah. Senang biar bahagia. Allah Akbar bahagia. Dan ada dua aja biar bahagia. Ya. Masya Allah. Jangan 2/3 iman malajong, sisa 1/3 ada gampang-gampang. Jangan menyembah lawan orang sugih, jangan menyembah lawan pejabat. 2/3 itu hadis Nabi. 2/3 berarti 1/3 aja lagi. Ya Allah ya Karim. Maka seadanya kita baguslah disidin aku. Ini contohnya. Oh lu bisa bertakun dengan Kainas pas jelas jauh biar pas saya jak Inas. Kalau pam ini coba lebih pian tuh bangai kada bawa pian ganteng. Kadang ini kayak itu loh awan lawannya. Karena khawatir ketikanya mau ucapin kada bawa pian aja ganteng, busiah aku nih malarang. Banyak menjaga juga kawannya. Ya kawan sejati itu kan menjaga, saling menjaga. Makanya di Quran tuh dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun itu maknanya laki-laki perempuan. Ikhwah dah. Ikhwan lakian banyak. Akhwat binian banyak. Gabungan keduanya binian lakian ikhwah atau ukhwah. Kalau seikong aja ikhwan akhi kalau nya binian ukhtun ukhti jura. Nah gitu. Aduh ini zamannya sudah. Astagfirullah. Bagus aja itu, bagus aja. Anak anta itu cuma hati-hati kalau terpaling gitu aja. Apa? Pesan kok. Hati-hati kalau terpaling. Jadi punya anak ente. Anak ente aja memandang. Pahami bujur-bujur ente itu apa, anak itu apa. Kalau terpaling. Ente di sana dulu ya. Di sana aja. Ya Allah, Allah maafin ya Rabb. Jadi jangan berlebihan kita lah menguji. Sesekadar tidak menjatuhkan saudara kita. Kita tenang. Bila dipuji orang lebihan kayak apa perasaan? Ikan bila sarapan ulak, Masya Allah. Makasih banyak lah saudara. Udah sarapan ulak ikan nih. Basaruan pulang duduk padahal seorang tuh kada kawat ulak. Lah ilahi mau kada mau. Kain aja dipadahkannya ada panulak. Oh lalu kayak itu dia biar. Nah, hilang kalau lillahi ta'alanya. Padahal kan andainya lillahi ta'ala cukup mengamalkan hadis Nabi. Wa idza da'aka fa'ajibhu, bilanya menyarwani engkau, mengundang engkau, datangi. Bilanya kada aral. Kita kalau bila kada diundang bang, jangan. Orang kada mau undang, orang undang makanan, seorang kada diundang, jangan datang. Biar kawan. Nah apa? Tambahkan subahan, busianya ada hendak mengundang kita. Kan usah juga kini banyak tamu, ini aja ada undangan dengan aku aja. Usah juga, inya kan nyata kada mengundang. Lalu jarnya ya Allah, aku kan ingat jadi semalam ada undangan ke sini kan banyak minta rela, banyak kada apa aja kita. Jangan tersinggung. Si anunya bacaran kamu jago kan ada sarwani salah apalah aku jauhnya berpikir. Kada keantek manusia. Si Fulan bacaraan. Si Fulan ini kawan kita, patuh, dekat dengan kita. Kemudian dari sekian teman-teman yang diundang, kebetulan undangan gesan kita selip. Lalu ada tak undang bahasanya, boleh kayak ke rumah. Yang lain dapat datang undangan, seorang kada. Bapak Yula, ini kada mengundang aku. Salah apa Yula aku? Aku padahal acara semalam mengundang Injaja. Wah. Lupa kita pikir, kan nyataannya ini kada mau undang. Sudah. Ada lawas. Datang undangan, esok acaranya kawan kita tadi seminggu berdahulu. Seorang sehari sebelumnya.
Kalau itu loh aku jadi, mun bujur-bujur ngundang aku kayak yang lain ya, seminggu berdahulu. Selip undangannya, selip, tahu kalau selip, tas salip, kan terjulung orang, iya tersinggung juga, muak benar. Itu tuh semua ahlul wujudnya kita akuat. Itu aku karena mana pelajaran itu ya Allah. Ini rasakan pelajaran kita, ayo. Mungkin karena merasa, mudahan kada sing ngerasaan soal itu. Yo, diundang orang, Inas dapat undangan ke Inas 3 hari berdahulu. Aku nih kada dapat lagi. Seakannya sehari sebelum acara yang sama hanya aku dapat undangan. Bila ulun nih merasa memiliki kelebihan dan merasa kada pantas diundang sehari sebelumnya membanding dengan Inas yang 3 hari sebelumnya, ulun pasti akan tasing. Berarti ulun mengolah rongga sakit hati ulun soalnya. Padahal kalau ulun ambil simpel, yang penting ada tulang. Tadi saya mikirkan baju hanya, yang penting baju sampai ke sana sikat. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Jangan tahu kawan mesinnya. Acara salah satu nang wajib dihadiri bila kita asal ada akal benar aja, undangan makan. Undangan makanan. Undangan mulut Nabi masih bisa aja kita. Misalnya ada undangan makan warak. Contoh misalnya Mas Edi Begiawan, kita aja ke rumah aja bakar-bakar. Yang dulu Joko, bakar apa? Bakar rumah, bakar polisi, main bakar ikan, artinya makanan. Nah ini setiap budaya nih, undangannya kayak kesarwan gitu. Nah jadi mau nyata bulujur itulah karena Bang Layu mas Luna. Kalau bila nyata bulujur, kan dapat undangan jangan disinggung. Pasaran juga, seorang kita deh, datangi lama. Kalau hingga buruk jangan. Anu acara lah kemarin minggu ini. Tulak lagi aja. Kalau tulak aku kan ada undangannya. Nipang. Allah, ini bila penyinggungan, mohon maaf, rajaki sempit. Itu sudah gitu. Bujuran. Bukan ada percaya malah kan, tapi kita dijajakan. Mana pakai jajakan kepala? Ada dijajakan itu. Mau bujuran jangan ambil positifnya. Aku ada diundang sorangan, yang lain diundang badataan. Oh, diikat kamunya, dah. Apa? Oh, lebih daripada itu Pak. Ada rezekiku berarti. Boleh kan ke situ. Bilanya ada, saling kampanye nih lawan aku. Aduh, pian kada tangguling nyenyak. Nah, seorang ada guling. Undangan salam negara jadi pikir apa? Pikir hari kada tangguling. Kawan maka jangan guling. Nah, jangan kita kelola itu. Jangan kita kelola. Tunggu, kawannya dilatih Bang. Latihannya kayak Pak singgung dulu. Nah, saya doakan mudahan ada yang menyinggung gitu. Nah, artinya mudahan lulus lah kita ujian. Menghendak ada ujian mati. Anu udah aja bilang kada lalu jauh lu nikmatnya hidup suaka kanyang ada Jepang nikmat kanyang enggak soalnya makan iwak merasa nyaman ya kada aja masuk turunnya cak kayak ini aja kayak hidup ulun cak kayak hendak juga kayak orang ada yang ketika hendak kayak orang sekarang pian merasa kayak siapa juran yo itu kita tawanya juran kok yo itulah hendak kayak orang yo aku coba hendak yo kayak orang jadi jangan kayak nasilah misalnya nih wah ini Bang kayak siapa Bang ya mau kada kayak orang kayak siapa ya mau dibilang jelek kayak balik lagi supaya jangan menutup celah syukur lah karena bila tertutup celah syukur ini tadi Allah akan menurunkan azabnya. Inna adzabi lasyadid. Bahasa lainnya dia sandal. Pampan. Pipa pampan kayak ayo. Pampan. Jalan naik, banyunya, ledengnya jalan tapi pampan. Betuhukan membuka keran di sebelah nang pampan maulah keluar. Allah Muhammad dikit lah.
Insyaallah mudah-mudahan selamatan. Amin. Jadi Allah Ta'ala nama berbuat dipandang ke situ aja, pandang ke situ aja. Jadi nang disanjung siapa? Allah. Nang dipuji siapa? Allah. Balia berbuat baik lawan ulun. Apakah itu bahasanya? Lalu jan ulun makasih balialah jazakallah khair. Semoga Allah membalas ikam dengan kebaikan. Itu ulun memuji balia, memuji Allah. Allah, ya Allah. Nah ulun doakan siapa? Balia. Gitu. Cukup itu aja. Itu paling aman sudah, paling aman kita ambil aman aja. Nang kita uang mau ambil aman aja. Kalau pindah kita tak dusta memuji, bahaya benar. Bahaya benar. Nah 2/3 tadi kenanya kita. Qala Allah Ta'ala sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih memuji kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Adapun kita hanyalah dianugerahinya saja. Nah tolong pian ada kitab garis bawahi. Kita pangalannya. Apa kita dianugerahinya aja? Itu kita ngaran dianugerahi itu berarti lain ampun kita. Apa dalilnya? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut atau dari rahim ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran. Siapa memberi? Dan penglihatan, berian siapa? Dan hati agar kamu bersyukur. Kita gunakan penglihatan, pendengaran kita, hati kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya kita dari parut mama rahim Allah Ta'ala akhrajakum, mengeluarkannya handai bidan Allah. Bidan lain enggak? Lain Allah. Allah Ta'ala nama berarti berulah bidan tu Allah Ta'ala. Kada mintu kada bidan tuna mampunya menolongi, mampu membantu orang yang lahiran dengan ilmunya. Ilmu yang ada di bidan tu milik Allah. Kesehatan yang pada bidan tu milik Allah. Kekuatan yang pada bidan tu milik Allah. Bidan tidak bisa napa-napa, maka wallahu akhrajakum, Allah Ta'ala lah yang menjadikan dan mengeluarkan engkau dari perut ibumu dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'an, engkau tidak mengetahui apa jua pun. Ketika kita keluar dari perut mama ada langsung mak nenen, ada tahu lagi di nenen, di menyusu ada tahu lagi, lalu dilajari kuitan menyusu, ada bayi itu nang langsung maisap, ada juga nang perlu waktu, ada nang dasar ada pun menyusu inya. Dan masing-masing ini pemberian Allah Ta'ala. Pemberian Allah Ta'ala itu tadi namanya anugerah. Tiap orang beda. Makanya jangan engkau bandingkan nikmatmu dengan nikmat orang lain. Engkau tidak akan pernah bersyukur. Nyamannya lah inya nih ya. Hidup ya Allah nyamannya. Kita melihat. Lalu membanding. Kenapa kita menyebut inya itu nyaman? Karena membanding lawan yang adanya. Membanding lawan yang ada nyaman di kita. Ketika membanding sesuatu yang kada nyaman di kita dengan nyamannya orang lain, kita melupakan anugerah Allah yang ada pada kita. Melupakan berpaling daripada anugerah Allah yang ada pada kita, namanya kufur Baumuran kada mau nyaman itu. Baumuran kada mau nyaman. Sidin kada ganal kada bisi rumah, tapi sugi. Halus aja rumah sini. Cukup bini, anak, ya kan? Ada ruang tamunya sedikit, kamar ada 2 buah, tetapi bahagia keluarga ini. Kenapa? Karena minasyakirin, semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tentang besarnya rumah yang didiami, tetapi seberapa bahagianya orang yang berada di
di dalamnya. Yang sakit ini sudah halus, bahagia Pak. Nah, ini kacau benar. Itu tak ambil tak. Nah ini kita nih yang lahir. Pabila juga kita nih. Gerunuman dua lagi bini, bertambah pula anak. Itu nikmat namanya kan tuh. Allahu Akbar. Mudahan lah. Coba ini kata Bapak, sekarang kita bersyukur aja nah, jujuran. Bersyukur kita. Jangan dibanding dah nikmat kita lawan nikmat orang ada sama. Si anu tuh dia nyamannya kerja. Orang aja makan guring waras itu aja jalan ke pasar aja bagaji hati saban bulan usah kali sarang walet ganal bisi sekian biji diisi cucuk aja. Lalu seorang nak ada biji sarang walet membanding sakit hati tidak? Nama undang sakit hati itu siapa? Nah, diri sendiri. Aku aja Tuhan kada zolim lawan engkau. Sudah jurungi, cuma takdir ikam baburung walet kada ada. Aku kada hendak kan baringin to ka ikam. Ikam cocok benar dengan to. Bila ikam pujulungin itu ikam lain kada linggang. Nah kada sakit pinggang gini ikam linggang aja Tuhan. Ya, cuma Tuhan laisa kami selihilah. Tuhan laisa kami selihi di dalam kalamnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah berberkatlah. Mudah berberkat, bertambah-tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekecil apapun. Nah, ada pada kita syukur. Nah, syukur. Kawa makan alhamdulillah gigi kada sakit. Beberapa ulun tuh bebas. Nyaman makanan gigi sakit. Tapi bersyukur ya kalau syukur juga gigi sakit sebelahnya. Tidak sekali tiga. Coba pikirkan. Sini aja yang sakit misalnya. Alhamdulillah. Masih kawan maunya ada sebelah sini. Tapi kalau yang ada gurunya sakitnya untung diulahkan Tuhan itu sebuting aja. Coba amun sini sakit, tanah nyinyir kayak pemakan. Nah, jadi ketika kita memandangnya dengan positif, ada kebaikan, ada hikmah di balik sesuatu, kita akan kuat. Kita akan bersyukur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin tammim taqsirana bikamalik Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iftah hijab anfusina bijalalik Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nawwir qulubana bi nuri jamalik Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna ya Allah minal mahbubina indaka wa inda rasulika wa indal khalqi ajma'in ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna min ibadika salihin al-mukhlisin al-qa'imin bi iqamati al-ubudiyyati mutaba'atan nabiyil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma rzuqna bi rizqika halalan tayyiban katsiran mubarakan min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin wala dhair kaifa syi'ta wa bima syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir khususan liman hadar jam'ana hadza bi rahmatika ya mujibas sa'ilin ya man yujibu du'al mudhari fi dhalami ya kashifa duri wal balwa ma'a saqami qad nama waqtuka hawla al-baiti wa tabahu wa anta ya hayyu ya qayyum lam tanami ad'uka rabbi hazinan haiman qaliqa farham buka bi haqqil baiti wal harami in kana judaka la yarjudu safahin faman yajudu ala al-asina bil karami maulaya salli wa sallim daiman abad
على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta ridho dunia akhirat. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.